Ya, selamat pagi. Nama saya Pendeta Pardiaman Putra Damani. Nama saya Suster Elsariani Sinaga. Saya di sini sebagai kepala sekolah di SDN 7. Selamat malam Pak. Bapak dengan Bapak apa namanya? Pak Sahril. Bapak Ustadz di sini ya Pak? Ya. Oke. Nama saya Rosida Siahan. Saya seorang agama Kristen Protestan di gereja HKI Reset Khusus Asuhan Stadion sebagai penatua gereja. Nama saya Dr. Andus Molimpaisi MM. Agama di masyarakat Al-Amin, Masjid Al-Amin, Jalan Perbatasan. Sebagai Ustadz ya Pak? Sebagai Ustadz dan penceramah dakwah imam. Yang ada di Indonesia ya? Iya, di Indonesia. Ya, kalau ada di Indonesia, ya karena memang ada di beberapa tempat yang masih ada, ya mungkin ada sedikit bentrokan-bentrokan ya di antara kerukunan umat beragama. Kalau untuk sekarang ini memang sudah jauh lebih baik ya, mungkin antara sekitar 75 sampai 80 persen kalau umpamanya skalanya seperti itu sudah sampai kepada tahap yang seperti itu. Tapi memang di beberapa tempat di wilayah yang ada di Indonesia itu memang masih ada, tetapi tidak seperti waktu-waktu yang lalu yang lebih besar intensitas daripada kejadian-kejadiannya. Jadi sudah cukup bagus. Ya, kalau menurut saya ya, kalau dilihat dari pertanyaan ini, skala bagaimana tentang kerukunan beragama itu ya, tidak sampai 100, karena kadang-kadang itu masih ada saling menghujat gitu ya, satu dengan yang lain. Tapi menurut saya itu tergantung dari setiap pribadi orang untuk memandang bagaimana kerukunan setiap beragama seperti itu. Baik. Kalau skala skor keseluruhan menurut Sus berapa? Iya, kalau skala menurut saya itu masih pada 10 sampai 75% seperti itu ya. Oke, karena baik. tidak semua, karena masih ada hujatan-hujatan tertentu untuk agama-agama tertentu seperti itu. Oke, baik. Ya, kalau masalah kerukunan khususnya di Indonesia, langkah demi langkah sudah baik. Kalau dari skala 10 sampai 100 berapa skalanya Pak? Skalanya kurang lebih 95 lah. Oke. Menurut pendapat saya sih itu sudah mencapai hampir 80% ya, tercapai dengan kerukunan umat beragama dengan umat yang lain. Oke. 80%. Untuk dari 10 sampai 100 skalanya masih ada, masih 60% yang masih bisa, karena kerukunan beragama di Indonesia memang dibilang masih kurang, karena masih kita tengok ada di setiap daerah masih ada keributan-keributan kalau ada yang beribadah, misalnya yang Kristen beribadah masih ada agama lain yang mengganggu. Oke. Wah, kalau kita di Kristen ya sangat ditekankan sekali ya, saling mengasihi. Jadi bukan hanya mengasihi di dalam satu agama, yaitu kalau kita agama Protestan atau Katolik itu bukan hanya lingkup itu saja, tetapi di luar dari itu pun bahkan kita diajarkan untuk mengasihi musuh-musuhnya kita. Dalam ajaran kekristen itu ya bukan hanya yang satu aliran saja, tetapi bahkan yang musuh pun dikasih. Nah, apalagi kalau kita sebagai satu warga kesatuan bangsa Indonesia, ya tentu kita mempunyai satu kesatuan untuk bisa saling menjaga kerukunan itu gitu.
Oh, oke. Baik, Pak. Kalau menurut agama kami itu kita tetap saling menghargai dan mencintai, begitu. Karena di dalam setiap agama saya rasa itu ajarannya yang pasti ya, ajaran cinta kasih seperti itu. Tapi mungkin itulah tergantung setiap pribadi itu untuk menanggapi bagaimana keragaman ataupun kerukunan setiap beragama itu. Tapi dalam ajaran kami itu kalau tentang kerukunan beragama ini ya kita tetap diajarkan tentang cinta kasih seperti itu. Baik, Sus. Kalau menurut Islam, kita agama itu diajarkan sesuai dengan ajaran kita, yaitu lakum dinukum, ya. Agama kita saling menghargai dan toleransi satu lain dan tidak mengganggu satu sama lain dalam melaksanakan, terutama dalam melaksanakan akidah. Baik, Pak. Menurut agama saya, untuk menjalin hubungan kerukunan agama antar agama lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga, dan saling mendukung agar terjadi kerukunan agama yang baik di negara kita ini. Islam itu disuruh untuk ya damai, rukun, guyup. Ya, sehingga dengan Islam ini diajarkan ya berbagai etika, adab, saling hormat menghormati, sehingga adab dan istiadat itu ya sesuai dengan masing-masing daerahnya. Ya, mungkin pertama ada bentuknya saling menghargai dan menghormati ya. Karena kalau kita yang namanya heterogen seperti ini, cara berkeyakinan dan beribadahnya kita tentu berbeda-beda, tidak sama. Ya, contoh seperti Islam dia di hari Jumat dan ada 5 waktu untuk sholat, ataupun Kristen di hari Minggu, terkadang itu cara ibadahnya berbeda-beda. Tapi intinya untuk menciptakan kerukunan beragama yang pertama itu adalah saling menghargai dan juga saling menghormati satu dengan yang lainnya. Karena kita kan tentu beribadah kepada Tuhan yang boleh kita sembah, begitu ya. Nah, jadi dengan demikian ketika kita boleh saling menghargai, menghormati, tidak saling mencela, tidak saling mengejek atau satu dengan yang lainnya, ya biarlah mereka boleh beribadah sesuai dengan keyakinan yang boleh dianutnya, dan itu juga tertera di Undang-Undang Dasar juga di Republik kita Indonesia. Dan kemudian yang kedua yang mungkin yang perlu diperhatikan adalah ya mungkin kita bisa saling mengasihi lah satu dengan yang lainnya, terutama kalau dalam lingkungan di mana kita tinggal ya. Saling, kalau ada tetangga kita yang sakit meskipun berbeda keyakinan, ya mungkin bisa kita saling memberi sapa, menjenguk, dan supaya pada akhirnya itu tercipta daripada kerukunan itu, begitu. Oke, Pak, baik. Ini kalau ditanya bagaimana menciptakan suasana kehidupan beragama itu, ya kita harus saling menjaga. Nah, saling menjaga, apalagi yang heterogen. Seperti kami di sini kan ya termasuk sekolah kita ini sekolah Katolik, tapi kita di sini lebih banyak mayoritas Protestan. Nah, tapi ada juga yang beragama Islam. Nah, tapi itu tidak kita asingkan ya. Artinya itu ya kita tetap mengajarkan yang baik seperti itu. Jadi kita tidak membeda-bedakan. Baik, Sus. Ya, kalau menciptakan agama yang harmonis, yang pertama sekali ya kita jadikanlah gotong royongan supaya umat yang ini dapat harmonis. Kemudian hablum nasnya, dan yang ketiga kita ciptakan yaitu saling pengertian, semuanya menjaga etika, saling harga menghargai. Makanya harmonis agama di masyarakat kita ini ya lebih lagi untuk menciptakan sebagai manusia-manusia yang percaya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
setiap manusia yang ada di dunia ini agar terjadi kekurangan agama, ya kita harus saling menghargai, harus saling mendukung, harus saling menjalin kerjasama yang baik, dan jangan ada mengandalkan bahwa agamaku yang betul, agamaku yang betul, agamamu salah, jangan ada. Tapi kita mari saling menghargai, saling menopang, saling menciptakan kerukunan agama yang baik. Jangan ada perselisihan di antara kita yang berbeda agama, sehingga negara ini, dunia ini bisa aman dari rongrongan orang yang mau merusak negara kita. Kalau menurut saya ya, setiap umat itu bagaimana menjaga kerukunan itu, ya artinya tidak saling menghujat, ya, tidak menganggap diri itu agama saya yang benar. Tapi itu ya, kita itu kan setiap agama itu punya ajaran masing-masing ya, punya kepercayaan masing-masing. Tapi kita itu mempunyai tujuan yang sama seperti itu. Ya, saling menjagalah masing-masing, saling harga menghargai, hormat menghormati, saling yaitu untuk bantu membantu di dalam kemaslahatan umat, di dalam kegotong royongan, bahkan saling tolong menolong. Ya, yang pertama kalau pemerintah itu karena pemerintah itu sifatnya mengayomi ya. Jadi bukan mayoritas itu yang kemudian diayomi, yang minoritas tidak diayomi. Nah, jadi semuanya pemerintah itu punya kapasitas dan kedudukan yang sama, yaitu memberikan tindakan perlakuan yang adil kepada semua. Ya, kalau yang salah minoritas yang salah, kalau umpamanya yang mayoritas juga salah, ya salah. Artinya tidak ada satu dengan yang lainnya menjadi tidak tidak seimbang. Jadi pemerintah sifatnya itu hanya mengayomi, memberikan sarana, memfasilitasi antar kerukunan beragama di Indonesia. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Menurut saya itu ya, bagaimana peran pemerintah itu? Pemerintah itu harus tetap memberikan suatu contoh dan teladan bagaimana menciptakan suatu kerukunan antar agama seperti itu. Misalnya pemuka agama itu atau misalnya memberikan contoh dari misalnya dari pemerintah itu ya, seharusnya bagaimana membina kerukunan antara agama yang satu dengan yang lain seperti itu. Baik Sus, terima kasih atas waktunya Sus. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya, pemerintah harus betul-betul menanamkan ya, kalau perlu selalu mensosialisasikan kembali Undang-Undang 45 itu, terutama pasal 49 itu ya. 29 pasal 29 itu bahwasanya kita itu berhak ya, setiap orang Indonesia itu menentukan keyakinannya masing-masing. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih. Oke. Peran yang pentingnya itu ya melalui Departemen Agama, yaitu Menteri Agama. Yang pertama sekali dia harus menjalankanlah itu musyawarah sesuai dengan isi Pancasila, kemudian persatuan Indonesia dengan persatuan masyarakat Indonesia ini yang 85% masyarakat Islam ini, harus kita jagalah kerukunan ini, umat antar beragama, sehingga dengan antar umat beragama ini saling yaitu harga menghargai, hormat menghormati, tolong menolong sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Iya, terima kasih.